Sahabat biomedical engineering, bayangkan tubuh manusia seperti sebuah kota yang sangat kompleks dengan jalan raya, gedung-gedung, pabrik hingga pusat energi. Ada aktivitas yang berjalan tanpa henti, mobil lalu lalang, listrik mengalir, mesin bekerja. Nah, jika ronsen atau CT scan ibarat memotret peta jalanan kota itu, MRI menggambarkan struktur gedung-gedungnya, maka PET scan bekerja dengan cara lain. Ia berusaha melihat aktivitas kota, melihat bagaimana mesin-mesin bekerja, energi digunakan, dan bagaimana metabolisme berlangsung. PET scan bukan sekedar menampilkan bentuk organ, tetapi menyingkap apa yang terjadi di bentuk atau di baliknya, aktivitas kimiawi dan fisiologi yang menjadi tanda kehidupan. Selamat datang di Biomedical Engineering Society tentang PET scan. Sejarah PET scan ini dimulai di pertengahan abad ke-20 ketika ilmuwan mencari bagaimana cara untuk melacak tubuh. Gordon Brownell dan David Cook dari Amerika adalah menjadi tokoh penting. Teknologi ini makin berkembang pesat pada tahun 1970-an dan 80-an ketika komputer mulai mampu mengolah sinyal yang sangat kompleks menjadi gambar yang bisa dimengerti oleh manusia. Hingga kini, PET scan selalu menjadi alat utama dalam kedokteran nuklir, terutama dalam onkologi, neurologi, dan kardiologi. Bagaimana sebenarnya PET scan bekerja? Prinsip dasarnya sangat sederhana, tetapi sangat elegan. Pasien akan diberikan zat radioaktif yang disebut sebagai radiotracer. Biasanya radiotracer ini adalah glukosa yang dimodifikasi, misalkan fluorodeoksyglucose atau FDG, yang dilabeli dengan isotop radioaktif fluor-18. Kenapa glukosa? Karena hampir semua sel dalam tubuh, terutama sel kanker dan neuron otak, sangat membutuhkan energi dari glukosa. Setelah disuntikkan ke dalam tubuh, radiotracer ini akan menyebar dan diserap oleh sel-sel aktif secara metabolik. Saat isotop radioaktif ini meluruh, ia melepaskan positron, partikel antimateri kecil. Positron ini kemudian bertemu dengan elektron dalam tubuh, dan kemudian pertemuan ini menghasilkan cahaya berupa sinar gamma. PET scanner menangkap sinar gamma ini dari berbagai arah. Lalu, komputer mengolahnya menjadi gambar berwarna yang menunjukkan daerah dengan aktivitas metabolik yang tinggi atau rendah. Hasilnya luar biasa. Misalnya pada kanker, PET scan bisa menunjukkan di mana saja sel tumor aktif berkembang biak, bahkan sebelum ukurannya cukup besar untuk dilihat dengan CT atau MRI. Dalam neurologi, PET scan biasanya memperlihatkan pola aktivitas otak pada pasien Alzheimer, epilepsi, atau bahkan saat otak sedang berpikir atau merasakan sesuatu. Dalam kardiologi, PET bisa menunjukkan bagian jantung yang masih aktif dan sehat, atau bagian yang sudah rusak karena serangan jantung misalnya. Prosedur pemeriksaan PET scan ini sebenarnya cukup sederhana dari sudut pandang pasien. Setelah dokter menentukan jenis tracer yang akan digunakan, pasien akan disuntikan tracer tersebut. Kemudian, pasien harus menunggu antara 30 hingga 60 menit agar zat itu menyebar ke dalam tubuh. Selama masa tunggu tersebut, pasien biasanya diminta beristirahat atau agar distribusi tracer tidak terganggu. Setelah itu, pasien terbaring di atas meja pemeriksaan, ia akan masuk ke dalam scanner. PET scanner berbentuk mirip tabung, agak berupa seperti CT atau MRI, namun mekanisme di dalamnya berbeda. Pemeriksaan bisa memakan waktu dari 30 menit hingga 1 jam, tergantung bagian tubuh mana yang dipindai. Tentu saja, ada aspek keselamatan yang perlu diperhatikan. Karena PET scan ini menggunakan radioaktif,
banyak orang khawatir soal paparan radiasi. Namun, dosis radiasi dari PET scan relatif kecil dan biasanya sebanding dengan CT scan. Radio tracer juga dirancang agar cepat hilang dari tubuh. Biasanya melalui urin dalam waktu 24 jam. Oleh karena itu, pasien dianjurkan minum sebanyak-banyaknya setelah pemeriksaan. Meski demikian, PET tidak direkomendasikan untuk ibu hamil atau menyusui kecuali sangat mendesak. Dari sisi tenaga medis misalkan, protokol keamanan radiasi selalu diterapkan dengan ketat untuk melindungi pasien maupun operator. Nah, mari sekarang kita bahas keunggulan PET scan dibandingkan teknologi kejiwaan lain. PET scan dapat mendeteksi perubahan fisiologi lebih awal dibandingkan perubahan struktural. Artinya, penyakit bisa ditemukan sejak dini, bahkan sebelum terlihat di CT atau MRI. Keunggulan kedua adalah PET scan sangat berguna dalam evaluasi terapi di saat evaluasi pasien kanker. Setelah menjalani beberapa kali kemoterapi misalkan, PET bisa menunjukkan apakah tumor masih aktif atau sudah berhenti berkembang. Hal tersebut bisa membantu dokter untuk menentukan langkah terapi berikutnya. Keunggulan ketiga, PET memberikan gambaran fungsi organ yang detail, terutama otak dan jantung, yang sulit dicapai dengan modalitas kejiwaan lain. Namun, tentu saja di balik keunggulannya, PET juga memiliki keterbatasan, terutama biayanya. PET scan merupakan pemeriksaan yang cukup mahal, karena tracer radioaktif harus diproduksi dengan fasilitas khusus yang disebut psikotrol, dan memiliki masa aktif yang singkat. Hal ini membuat PET scanner tidak tersedia di semua rumah sakit. Keterbatasan kedua adalah resolusi gambar dari PET tidak setinggi CT atau MRI, sehingga seringkali PET dipadukan dengan CT dan MRI dalam satu mesin yang disebut sebagai PET CT atau PET MRI. Kombinasi ini memungkinkan dokter melihat lebih baik aspek fungsional maupun struktural secara bersamaan. Yang ketiga adalah penggunaan radioaktif meskipun relatif aman tetap memerlukan pertimbangan hati-hati, terutama pada pasien beranak dan ibu hamil. Nah, jika kita melihat masa depan PET scan masih akan terus berkembang tentunya. Penelitian saat ini berfokus pada pengembangan tracer baru yang lebih spesifik, sehingga tracer untuk mendeteksi protein misalkan pada abnormal otak, penderita Alzheimer, atau tracer untuk menilai aktivitas imun dalam tubuh. Teknologi detektor juga semakin canggih, memberikan resolusi yang lebih tinggi, dosis radiasi yang lebih rendah. Selain itu, integrasi dengan kecerdasan buatan akan membuat analisa gambar PET akan lebih cepat dan akurat untuk mendukung keputusan klinis secara lebih presisi. Bisa kita simpulkan bahwa PET scan adalah jendela unik yang memungkinkan kita melihat kehidupan di dalam tubuh manusia dari perspektif metabolisme dan fisiologi, tetapi dalam bentuk ia membantu dokter memahami penyakit lebih awal, memantau pengobatan, dan meningkat misteri otak manusia. Walaupun biayanya masih sangat mahal dan ketersediaannya masih terbatas, nilai klinis dari PET scan ini sangat tinggi. Bagi mahasiswa dokteran, PET scan adalah contoh sempurna bagaimana ilmu fisika, kimia, biologi, dan teknologi berpandu untuk menghasilkan inovasi medis. Sementara bagi mahasiswa biomedical engineering misalkan, PET scan adalah bukti bahwa kolaborasi antar disiplin mampu menghasilkan alat yang mampu menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Nah, demikianlah informasi singkat ini tentang PET scan. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara kerja medical devices yang lain yang ada di sekitar kalian, silakan tulis apa yang ingin kalian dengarkan di kolom komentar. Saya akan berupaya untuk membaca komentar tersebut satu persatu, dan demikian juga
sebagai bahan untuk improvement kami. Kalian silahkan menulis komentar tentang improvement yang bisa kita lakukan untuk menyediakan informasi yang lebih baik bagi para pemirsa terutama mahasiswa program dan mahasiswa bayi pendidikan engineering ke depan. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini. Salam Biomedical Engineering.